Terima kasih Tuhan, karena kami ada di dalam rumah-Mu dan boleh menikmati akan bait-Mu yang kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar semuanya boleh naik ke tahta-Mu dan menjadi kesukaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami. Siapkan hati kami untuk menerima yang daripada-Mu. Karena kami tahu saat kami menangkap isi hati-Mu, Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hidup kami, siapkan tubuh jiwa roh kami. Untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saudara, saya hari ini akan sharing sesuatu tentang Betani atau Betania. Saya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke taman, itu saya ingat di hari Minggu sekitar jam 3 sore. Lalu waktu itu saya masuk ke taman itu, hadirat Tuhan di taman Tuhan waktu itu sangat luar biasa. Memang saya dengar dari penjaga taman, kita biasa kalau ke taman sukanya pagi ya saudara habis PW. Tapi penjaga taman tuh bilang kalau jam 3 sore itu biasa hadiratnya lain. Ya, karena memang secara dunia roh tuh memang ada saatnya portal-portal surga itu terbuka ya. Jadi kayaknya kalau di taman Tuhan itu memang jam 3, jam 4 itu portalnya sangat terbuka dan minyaknya itu banyak keluarnya itu jam segitu biasanya. Nah waktu hari Minggu itu saya jam 3 masuk ke ruangan di taman. Dan saya itu mencium bau yang sangat wangi di taman itu. Saya tahu itu mungkin waktu itu minyaknya lagi keluar, tapi saya nggak kepo ya saudara. Kadang kalau orang masuk ke taman, baunya wangi terus dia cari-cari ya. Bunga mana yang keluar atau cawan mana yang lagi keisi gitu ya. Tapi hari itu waktu saya masuk, saya tahu minyak lagi semua keluar, baunya sangat berbeda. Lalu saya duduk di satu pohon. Karena saya tahu biasanya di bawah pohon itu saya banyak dapat pewahyuan dari Tuhan. Ya, pohon yang ada bantal ijonya. Ya, mungkin yang udah sering ke taman tahu. Itu tempat kesukaan saya. Saya tiap kali di situ saya dapat banyak. Lalu saya waktu itu duduk di bantal ijo itu. Dan saya mencium dan menikmati akan hadirat Tuhan. Lalu saya bertanya sama Tuhan, maaf ya saudara kalau saya rada nangis karena dari penyembahan tadi saya udah sangat ya on. Waktu saya ada dan bertanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya kenapa Engkau sangat suka dengan taman ini? Kenapa Engkau sangat hadir dan hadirat-Mu itu sampai secara fisik kami bisa rasakan dengan bau yang harum, ya dengan minyak yang keluar, dengan suasana surgawi yang luar biasa ini. Sebenarnya apa yang membuat Engkau suka dengan tempat ini? Dan Tuhan menjawab satu kata. Karena tempat ini seperti Betania buat aku. Lalu Tuhan berhenti bicara, dia hanya ngomong, tempat ini seperti Betania untuk aku. Dan Betania itu seperti rumah untuk aku. Nah lalu saya tuh, setelah Tuhan ngomong gitu saya nangis saudara. Saya nangis karena saya tahu bahwa saat Tuhan hatinya ada di satu tempat. Dan kita menyadari akan hal itu. Dan kita melakukan sesuatu yang tambah menyenangkan hati dia. Saya yakin hadirat Tuhan tidak akan terbendung lagi suatu saat di tempat ini. Dan di hidup kita. Dan tugas kita adalah kita mencari tahu apa itu Betania. Apa itu rumah buat Tuhan. Dan sampai akhirnya setelah saya mendapat kata Betania. Saya mendapat kata tempat ini seperti rumah buat aku. Lalu saya akhirnya mulai mencari tahu. Ya, kita pergi ke next slide. Sebenarnya arti Betani itu adalah rumah buah ara. Karena di Betania suatu kampung ya di Israel sana. Itu Betani itu sebenarnya tempat yang banyak pohon aranya. Ya, jadi mungkin dia disebut sebagai kampung buah ara gitu ya. Nah, tapi ternyata di Betania itu disebut juga sebagai rumah perawatan. Nah ini saudara, next slide. Kata Beit Ania
itu ternyata adalah kampung tempat tinggal kaum Esseni. Orang-orang yang hidup melajang, mereka tidak menikah dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan dengan kekayaan mereka, mereka menyantuni dan memberi tumpangan kepada orang-orang miskin. Nah itu menurut sejarahnya. Jadi Betania itu ternyata adalah tempat hidup orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, untuk pelayanan. Dan mereka itu biasanya tidak menikah. Mereka membuka rumah mereka, membuka harta mereka, membuka semua kepunyaan mereka untuk orang yang membutuhkan. Nah, jadi ternyata Betania itu adalah rumah perawatan. Artinya kalau ada orang yang sakit, mereka tidak bisa membayar untuk pergi ke tabib atau apa. Mereka bisa datang ke Betania. Itu rumah yang terbuka untuk melayani banyak orang ya. Nah, tapi akhirnya saya diajari Tuhan, kalau kamu pengen tahu artinya rumah, kamu gak usah jauh-jauh. Kamu coba membayangkan rumahmu, kata Tuhan. Karena saya kan udah pernah bilang saudara, kalau Tuhan itu emosinya sama kayak manusia. Karena dia itu segambar dan kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi artinya yang kita rasain dan yang Tuhan rasain itu kadang mirip. Nah, jadi Tuhan ngomong, kalau kamu mau mempelajari, menggali apa arti kata rumah, apa arti kata Betania. Tuhan berkata Tuhan itu merasa Betania seperti rumahnya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkata kalau taman Tuhan itu juga Tuhan ngerasa feel home di situ. Kita harus cari tahu supaya apa yang terjadi di taman juga terjadi di tempat ini. Amin. Tinggal nyebrang lapangan basket kok saudara ya. Saya rindu saat nanti kita datang ke tempat ini kita bisa mencium akan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak sekedar kita dengar dari pujian. Hadirat Tuhan gak cuma sekedar dari khotbah hamba-hamba Tuhan. Tapi secara fisik kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan di tempat ini juga. Jadikan tempat ini dan hidup kita sebagai Betania. Ya, oke. Jadi waktu itu Tuhan berkata, coba kamu kalau menurut kamu rumah itu apa? Ya, rumahmu itu apamu? Itulah Betania. Ya. Lalu saya pertama, Tuhan kalau rumah itu poin yang pertama pasti tempat beristirahat, ya kan? Kita udah seharian melakukan kewajiban kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan kesibukan kita. Kita dituntut banyak orang untuk menjadi seseorang di luar. Lalu saat waktunya pulang hati kita senang, betul? Karena apa? Akhirnya aku bisa rest, bisa beristirahat. Saudara tahu Tuhan Yesus itu kenapa senang ke Betania? Karena di Betania adalah tempat dia bisa beristirahat bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang bernama Marta, Maria, Lazarus. Ya, Tuhan Yesus senang kenapa? Karena kalau dia pergi numpang di rumah orang lain, suka dimintain tolong. Ya, Tuhan Yesus datang ke satu tempat, Yesus sembuhkan anakku, Yesus sembuhkan mertuaku, Yesus sembuhkan ini itu. Di tempat luar, Yesus sibuk. Yesus harus melakukan tugasnya sebagai Tuhan, sebagai Rabi, sebagai imam, sebagai apapun. Pokoknya dia menyembuhkan orang sakit. Tapi di Betania, dia bisa beristirahat. Karena di Betania tinggal sahabat-sahabatnya yang tidak suka meminta apapun. Mereka hanya senang Yesus datang. Nah saudara, kalau saudara dan saya ini adalah tinggal di kota mempelai, ya, sebenarnya kita itu harus membuat tempat ini menjadi home buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kita itu nanti saya akan terus sharekan cara kita meminta pun jangan kayak orang di luar sana. Level kita adalah level mempelai, level sahabat Allah. Sehingga saat Tuhan Yesus hadir di sini, cara kita memohon, cara kita meminta itu harus seperti sahabat. Karena kenapa saudara? Kalau kita cara minta ke Tuhannya, kalau Tuhan hadir, lalu Tuhan aku minta rumah,
Tuhan aku minta mobil, Tuhan. Itu kayak orang-orang di luar sana. Yang kalau Yesus datang kerumun, nyesek-nyesekin. Tuhan Yesus harus sembuhin, Tuhan Yesus harus pulihkan, Tuhan Yesus harus ini nih. Tapi di rumah keintiman, di Betania, tinggallah orang-orang yang tidak membutuhkan apapun selain kehadiran Yesus. Orang Betania gak pernah minta apapun. Mereka cuman seneng Yesus dan murid-muridnya datang, kagak ngabarin saudara karena gak ada WA. Tapi begitu Yesus masuk ke kampung mereka, langsung kabarnya Yesus datang. Kumpul mereka. Marta langsung siapin GK-nya. Ya, Marta punya Glorious Kitchen, ya. Langsung Marta siap pasukan Glorious Kitchen. Yesus dan 12 muridnya datang, gitu. Langsung mereka persiapkan makanan. Para prianya kumpul, tapi di antara para pria itu ada satu Maria. Harusnya Maria di dapur saudara, karena kalau zaman dulu biasanya wanita gak ikut kumpul-kumpul. Wanita biasanya di dapur, ya melayani. Tapi Maria beda. Maria ngomong rugi dong gua, cuman ngurusin itu. Ada satu hal gua pengen ketemu Yesus terlebih dahulu. Baru saya ngurusin makanannya. Jadi hari itu. Hal yang kedua, saya mau share dulu firmannya ya saudara. Apa buktinya Yesus itu ke Betania untuk beristirahat? Matius 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudara tahu firman ini, Yesus marah karena di bait Allah tidak lagi menjadi rumah penyembahan. Tidak lagi menjadi tempat Tuhan bertahta, tapi menjadi apa? Yesus mengusir semua orang yang berjualan di bait Allah, membalikan meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Next. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya apa? Engkau datang ke bait Allah bukan buat cari Tuhan. Engkau datang ke bait Allah bukan untuk menyembah Tuhan. Apalagi duduk di bawah kakinya, jauh kata Tuhan. Kamu datang ke sini buat cari keuntungan. Kamu datang sini buat berdagang dengan Tuhan. Engkau ke sini untuk cari, untuk keperluan perut kamu masing-masing. Tuhan kecewa. Next slide. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Sekali lagi, Yesus marah-marah, ngamuk-ngamuk karena bait Allahnya dijadiin tempat untuk cari keuntungan. Lagi kesel, ada orang-orang datang minta disembuhin. Ya, terus apa lagi? Next. Udah masalah satu, masalah dua, masalah ketiga muncul lagi. Tetapi ketika imam-imam kepala ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu. Dan orang anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati para imam-imam itu jengkel. Terus apa saudara? Next slide. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus pada mereka. Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi anak-anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota, kemana? Ke Betania. Yesus hari itu have a hard day. Secara manusia, dia kesel. Rumah Tuhan dijadiin tempat dagang. Orang-orang datang meminta kesembuhan. Orang-orang itu berseru, puji Tuhan. Ada kesembuhan, imam-imamnya marah. Tuhan Yesus berkata, harusnya kamu sebagai pemimpin agama, umatmu disembuhkan. Kamu harusnya seneng, Pak. Tuhan Yesus berkata gitu kan dalam hati. Kok kamu malah jengkel sama saya? Kesel Tuhan Yesus. Hati itu, walaupun dia di bait Allah, hatinya tidak feel home. Sekali lagi, Yesus ada di bait Allah hari itu. Tapi hatinya tidak merasa ada di rumah. Yesus merasa orang-orang menghakimi dia. Orang-orang sekedar memanfaatkan dia. Orang-orang sekedar tidak mau mengenal dia. Hanya pengen kesembuhannya.
hanya pengen fun-nya aja. Tapi sebenarnya orang-orang itu nggak benar-benar pengen deket Yesus. Lalu dia hari itu pergi keluar meninggalkan mereka semua. Dan Yesus pergi ke kota Betania dan menginap di situ. Saudara, jangan sampai gereja Tuhan berubah menjadi sarang penyamun. Tuhan berkata, judulnya boleh gereja. Judulnya boleh rumah doa. Tapi jangan sampai di rumah doa itu Tuhan tidak menemukan tempatnya. Itulah yang terjadi di bait Allah. Yesus di bait Allah tapi dia tidak menemukan home. Harusnya itu adalah rumahnya dia. Tapi di tempat itu orang tawar menawar. Orang pengen cari keuntungan. Orang tidak benar-benar mendengar hatinya. Orang tidak benar-benar pengen dengar apa kata hati Yesus. Tapi orang cuma datang minta kesembuhan, pergi. Itu namanya cuma memanfaatkan Tuhan. Saudara, level tempat ini harus Betania. Jangan sampai kita punya taman doa, kita punya persekutuan doa, tapi tempat ini menjadi sarang penyamun. Di mana saat kita datang, kita cuma berkata, aku datang PW biar tokoku laku, laris. Aku datang PW biar aku diberkati. Berarti engkau menjadikan tempat ini sarang penyamun. Aku ke tempat ini supaya Yesus sembuhkan aku. Itu nomor 2. Kata Pak Ridwan, kalau kamu kanker tetap masuk surga. Kalau kita sakit tetap masuk surga. Tapi yang utama dan yang pertama, kejar pribadi Yesus. Seperti orang-orang di Betania yang menginginkan Yesus hadir lebih dari apapun. Amin saudara. Ya, itu yang pertama. Tempat Yesus beristirahat. Saat Yesus lagi sumpek, Yesus pergi ke Betania. Ya. Kedua, Betania adalah tempat Yesus diperhatikan kebutuhannya. Kita baca di Lukas 19 ayat 29. Ketika Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Next. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Next. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, loh mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi saya baru ngerti akan perikop ini saudara. Kok bisa ada keledai, mungkin itu punyanya orang, lalu ada 2 muridnya datang ke tempat itu, lalu keledainya diambil begitu saja, orangnya nanya, loh kenapa diambil? Tuhan memerlukannya, Yesus memerlukannya. Terus orang itu dengan mudahnya melepaskan. Saya jadi ingat karena Betania itu tempat tinggal suku apa namanya tadi? Orang-orang apa? Kaum Eseni. Alias apa? Orang-orang yang memang hidupnya seperti itu. Kalau dia punya keledai, tiba-tiba keledainya dipakai buat ngangkut orang lain yang sakit, atau keledainya mau dipinjam buat ini dan itu, mereka itu nggak pakai hitung-hitungan. Mereka dengan senang hati meminjamkannya. Ya, jadi saya ngerti. Oh, karena Yesus itu minjem keledainya di Betania, ya kan? Jadi orang-orangnya murah hati sekali, ya, nggak hitung-hitungan. Sewanya berapa ini per jam? Ini keledainya saya ini loh, mahal loh belinya. Kak Yesus mau sewa berapa per jam? Gitu. Enggak digituin saudara ya, nggak dijam-jamin itu suruh bayar. Tapi begitu Yesus memerlukannya, siap. Yesus memerlukannya, siap. Yesus datang mau makan, siap. Yesus datang mau istirahat, siap. Ini yang harus ada di gereja Tuhan. Gereja yang murah hati, menyediakan apapun yang Tuhan butuhkan. Ya. Dan kita harus punya hati itu. Kalau kita punya hati yang seperti itu, seperti saya kalau misalnya
ada hamba Tuhan dari jauh. Dia mungkin tidak khotbah di sini, tapi dia hanya sekedar lewat. Terus dia berkata, boleh nggak minjem GK? Lalu kita telepon Popo Ayun. Popo Ayun, ada yang mau nginep di GK gitu ya. Kok GK? GH, guest house ya, masa nginep di dapur ya. Di GH, di guest house ya. Lalu Popo Ayun akan dengan senang hati ganti spray, ganti kasur, memenuhi akan meja dan kulkas dengan minuman-minuman. Sampai anak saya kalau buka kulkas sampai wow, kulkasnya melebihi kulkas hotel katanya gitu ya. Karena kalau di hotel minumannya cuma 5, kalau ini semua penuh sama minuman, boleh bawa pulang ya. Jadi saya tuh ngerasa, nah ini loh, kita harus jadi gereja yang selalu memfasilitasi pelayanan dan pekerjaan Tuhan ya. Saya ngelihat Pak Gideon sudah ada umur, tapi dia selalu menggelar karpet merah untuk Tuhan. Dia adalah seorang Betania. Dia adalah home. Saat hati Tuhan ada di pulau-pulau, dia pergi ke pulau-pulau untuk melayani hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Jadi saudara, kita harus memiliki ini ya. Gereja yang murah hati, memperhatikan kebutuhan akan Yesus ya. Yang ketiga, rumah adalah tempat kita didengarkan. Betul saudara? Di dalam rumah, saya punya anak ya. Kalau pulang sekolah, biasanya kalau saya lagi ada di rumah, kita kumpul di meja makan dan kita bercerita tentang apa yang terjadi hari itu. Tapi kalau siang tidak keburu, karena biasanya kalau siang itu saya masih di luar, anak-anak saya datang les lagi dan lain-lain. Biasanya kita menyempatkan malam ya. Malam pokoknya ngobrol. Apa yang terjadi hari itu, apa yang kamu alami, apa yang kamu hadapi yang mungkin merupakan kesulitan-kesulitan ya. Kita bicara. Nah, Yesus itu kalau ke Betania, dia senang karena dia didengarkan. Ya. Maria itu senangnya dengerin Yesus. Ya, enggak banyak protes. Enggak tiba-tiba Tuhan Yesus, saya kemarin mahnya kambuh loh, sembuhin dong, enggak. Pokoknya duduk dengerin Yesus. Dan Yesus bisa bercerita banyak hal. Isi hatinya dia curahkan. Isi hatinya dia tumpahkan. Dan berapa banyak gereja Tuhan hari-hari ini tidak suka mendengar. Mereka lebih senang sibuk buat Yesus. Seperti Marta. Ya, bikin program ini. Tapi gak cukup waktu untuk dengar Tuhan, engkau maunya gimana. Ya, gak cukup banyak waktu untuk berkata, Tuhan engkau maunya apa. Nah, seringkali kita melupakan akan hal ini. Tapi Tuhan berkata, ayo bertobat hari ini sebelum engkau sibuk-sibuk. Sebelum engkau melakukan apapun, dengarkan aku dulu. Itu yang terpenting, cari pribadinya ya. Bukan cari kesibukannya. Yang terakhir, Betani atau rumah adalah tempat Yesus dipercayai. Ya, saudara, di dalam satu rumah, kalau ada kepala rumah tangga, dia dipercaya oleh anak dan istrinya. Kepala rumah tangga itu atau bapak itu akan merasa senang. Aku di rumah. Ya, papahnya anak-anak saya, Freddy, ya, dia itu dipercaya di rumah itu. Ya, saat ada token listrik berbunyi, ya. Anaknya akan ngomong ke papahnya, papa bunyi titit-titit loh pah, gitu. Tapi anaknya cara mintanya halus, bukan ngomong kayak gini saudara. Papa, kamu apa punya uang untuk membayar token listrik itu? Bunyi pah, gitu. Apakah engkau mau mengisikan token listrik itu? Nah, cara mintanya intim saudara, ya enggak? Kean gak akan nanya, papa punya uang gak sih sebenarnya buat bayar listrik? Enggak. Mintanya mengintimidasi gak kayak bangsa Israel itu loh. Enggak. Dia mintanya dengan sweet. Papa, tokennya bunyi titit-titit papa. Gitu. Papanya udah ngerti. Oke, nanti papa isi. Ya. Dan yang gede, kalau yang gede token bunyi kurang peduli. Tapi kalau HP-nya datanya habis, itu dia peduli banget saudara ya. Nah yang gede, pah dataku habis pah,
Besok mau ulangan, ulangannya online Pak. Ya wis nggak usah pakai alasan, kata Papa gitu. Udah ngerti, kamu ulangan nggak ulangan akan Papa isiin. Nah, tapi cara meminta mereka itu sweet. Karena mereka tahu kepada siapa mereka meminta. Kepada ayahnya yang udah pasti nggak usah ditawar, nggak usah diterangkan panjang lebar. Papanya pasti akan memberi. Ya. Nah, waktu Marta dan Maria meminta Yesus untuk waktu itu mereka nggak minta Yesus untuk membangkitkan Lazarus sebenarnya, ya. Tapi mereka itu waktu Lazarus sakit, mereka berharap aduh kalau Yesus datang Lazarus tuh bisa sembuh karena Yesus itu kan tukang nyembuhin orang, ya kan? Dia menyembuhkan orang di mana-mana. Aduh waktu Lazarus sakit harusnya Yesus datang. Jadi waktu itu berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya. Cara mintanya sopan, ya. Gak berkata, Tuhan kok gak peka banget sih. Waktu saudaraku mau mati kok engkau gak datang, harusnya tuh. Wah harusnya gitu ya. Saudara, banyak di antara kita yang cara kita punya hubungan relationship sama Tuhan itu gak kayak Betania, gak kayak Maria. Tapi kita menuntut, ya. Seperti menurut saya hubungan terburuk yang pernah terjadi antara Tuhan dan umatnya itu adalah bangsa Israel di padang gurun itu loh saudara. Ya, kita harus selidikin cara kita minta ke Tuhan, cara kita menghimbau hati Tuhan, cara kita memohon sesuatu itu seperti Maria atau kita seperti bangsa Israel. Ya, kalau bangsa Israel kalau minta ke Tuhan gimana? Pasti bersungut-sungut dulu, ya. Bosan mana terus. Emang Tuhan gak bisa kasih kita yang lain, ya. Waktu menghadapi laut Teberau, mereka kok nggak bisa berkata sih ke Tuhannya, Tuhan, Engkau sudah membawa kami sejauh ini, tapi di depan kami ada laut. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami mati sia-sia di laut itu. Buka jalan buat kami. Bisa nggak sih doa kayak gitu, saudara? Ya, andaikan Engkau mengulurkan tanganmu, pasti bisa Tuhan. Ada jalan. Engkau buat 10 mujizat di Mesir, saudara. Bangsa Israel itu udah ngeliat mujizat belum sih sebelum mereka jalan di gurun? Mereka sudah lihat 10 kali Yesus bikin mujizat buat mereka. Ada 10 tulah yang hanya terjadi di Mesir tapi gak terjadi di daerah mereka. Harusnya mereka tahu 10 tulah ini menandakan penyertaan Tuhan sempurna untuk hidup mereka. Tapi 10 tulah itu tidak cukup untuk mereka mempercayai Tuhan ya. Masih berkata, oh jadi Tuhan jauh-jauh bawa kita ke gurun untuk kita mati di Teberau, untuk kita nyemplung ke laut. Begitu cara mereka meminta ke Tuhan. Saudara, hidup kita kayak Maria Marta atau kita masih seperti bangsa Israel yang kalau kepentok ketemu suatu kesulitan kita nyalain Tuhan. Oke, sejauh ini engkau membawa aku ke sini untuk aku mati. Selalu bangsa Israel tuh omongannya gak enak saudara. Saudara, kalau di rumah istrimu atau suamimu meminta sesuatu kepadamu dengan cara yang seperti itu, betah gak sih ibu-ibu? Misal, suaminya datang ke rumah, pulang. Mah, aku kok capek ya, bisa gak tolong bikinin kopi? Saudara, ibu-ibu akan membikinkan kopi dengan sukacita gak sih? Nah, tapi misal, suamimu pulang, terus duduk di sofa, cemberut, terus saudara lewat, kamu tuh jadi istriku ya, udah 20 tahun, kamu gak pernah tahu apa yang aku mau, ya, cuman aku pengen kopi aja kamu gak nangkep. Wah, misalnya suamimu ngomong kayak gitu saudara, bikin kopinya pakai menyunyu atau pakai sukacita, pakai cemberut, pasti kopinya pahit banget itu nanti jadinya, ya. Ngerti gak saudara? Betania itu tentang relationship. Jadi Tuhan ngajarin even cara kita meminta, cara kita memohon, cara kita menghimbau Tuhan, itu ada aturannya di Betania. Kita
levelnya, cara kita memohon, meminta, menghimbau Tuhan. Udah gak kayak orang luar yang Yesus teriak-teriak. Kalau gak dikasih marah. Kayak bangsa Israel gak dikasih ngambek. Sampai mereka mati di gurun semuanya. Saudara, level kita harus naik. Karena tempat ini saudara mau gak mau, saudara hidup di tempat sarang mempelai saudara. Apapun panggilanmu, nanti 1 Oktober mungkin ada yang di imam, ada yang di pekerja, penuai, ada yang tentara. Tapi ketahuilah rumahmu adalah di sarang mempelai. Dan Tuhan berkata sarang mempelai ini adalah Betania. Home. Jadi setiap kita harus punya level keintiman yang seperti itu. Hal yang pertama tadi saya ulang sekali lagi. Di tempat ini hidup kita harus menjadi tempat Tuhan bisa beristirahat. Artinya apa? Kita gak selalu nuntut Tuhan melakukan ini dan itu. Tapi sekali waktu bergaullah dengan Tuhan. Cari tahu isi hatinya. Ya, jangan selalu kalau saudara pergi ke taman minta sesuatu. Jangan saudara. Ya, malah Ibu Dani berkata, jangan kebanyakan minta kalau di taman. Di taman itu adalah tempat engkau beristirahat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan ngomong sama kita. Biarkan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Hari ini lagunya semuanya tentang penyembahan. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Ya. Dan biasanya secara jujur ya saudara, kalau lagu yang dinyanyikan itu lagunya tentang penyembahan. Artinya kita gak meminta apapun. Ya, bukan yang membelah laut. Ya, engkau mujizat, engkau pembuat mujizat. Memang lagu itu kalau dinyanyikan di saat-saat yang tepat oke. Tapi sejujurnya lagu yang isinya tentang penyembahan. Kita menyembah, kita nggak minta apa-apa. Kita hanya memuliakan nama Dia. Itu biasanya hadiratnya beda. Ya, itu saya akuin. Itu yang Pak Ridwan juga pernah katakan. Kalau kamu nyanyi lagu, ya minta-minta, itu ya oke lah sekali waktu. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, biasanya tuh kayak makanan tuh nggak ada rasa saudara. Karena itu buat kita, kebutuhan kita. It's not Betania. Tapi saat kita menjadikan penyembahan kita ini Betania, artinya kita pilih lagu. Banyak yang untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, memuji Dia. Itu hadiratnya biasanya beda. Karena apa? Tuhannya betah. Amin. Makanya hari-hari ini sikap hati kita harus berubah. Ya, jangan semua pengikutan kita kepada Tuhan tentang aku. Biar aku diberkati, biar aku sukses, biar aku sehat, biar aku sembuh waras. Itu nomor 2. Nomor 2. Ya. Lazarus aja dibangkitin sama Tuhan. Tapi yang pertama bukan itu. Ya. Yang pertama adalah jadilah Betania. Kedua, tempat kita memperhatikan kebutuhan Tuhan. Jangan pelit, apapun yang Tuhan inginkan untuk pekerjaannya kita layani dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Jangan hanya sibuk, tapi kita nggak tahu apa yang hati Tuhan inginkan. Yang keempat, mari kita mempercayai Tuhan dan meminta Tuhan dengan cara iman. Ya, saudara, saya juga kemarin waktu Pak Gideon, satu lagi. Waktu Pak Gideon khotbah tentang kamu kalau meminta sama Tuhan harus pakai iman. Ya, supaya kamu bisa masuk di dalam perhentian Tuhan. Betul, Pak Gideon waktu itu khotbah bagus sekali. Ya. Lalu saya dapat firman ini sama Tuhan disambungkan. Kalau kamu minta ke Tuhannya pakai kebenaran diri kamu sendiri, kamu nggak pakai iman, kamu akan lelah. Tapi kalau kamu cara minta Tuhannya dengan iman, kamu akan bisa rest. Ya. Contohnya tadi anak saya lagi. Ya. Waktu tokennya berbunyi, dia beriman gak kalau papahnya pasti bisa ngisi? Ya, dia beriman, dia percaya. Kita harus punya sikap hati sama Tuhan itu seperti itu. Ya. Saat kita punya kebutuhan sesuatu, kita jangan berburuk sangka sama Tuhan. Ya, berburuk sangka nih begini, kalau tokennya orang lain diisiin sama Tuhan. Token saya belum tentu. Nah itu berburuk sangka, artinya kita gak punya relationship yang baik sama Tuhan.
Itu berarti kita harus bertanya-tanya. Jadi kita nih siapanya Tuhan, saudara. Kalau kita masih berburuk sangka, ya banyak orang Kristen yang gitu, saudara. Ya, tokennya bunyi, alias ada kebutuhan yang dia butuhkan, lalu dia ngelihat kalau orang lain ditolong sama Tuhan. Tuhan tapi nggak sayang sama saya, Tuhan nggak tolong saya. Itu artinya kita belum punya level iman yang intim sama Tuhan. Kita masih negatif thinking terus sama Tuhan. Sedangkan kalau kita punya relationship yang baik, kita nggak mungkin mikir kayak gitu. Seperti anak saya dengan bapaknya, nggak mungkin dia berpikir jangan-jangan papa sengaja nggak mau ngisiin token listrik supaya saya nggak bisa nonton TV, supaya saya nggak bisa main HP, wifi-nya mati. Jangan-jangan papa sengaja kayak gini. Anak saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Karena apa? Karena dia anak, karena dia tahu papahnya sayang, karena tahu papahnya orang yang sangat dia percayai. Ya, jadi kita juga sama Tuhan harus seperti itu, saudara. Ya, kalau meminta, jangan punya prasangka buruk sama Tuhan. Tapi kau berkata, Tuhan, tokenku bunyi. Ya, Tuhan, ini kebutuhanku. Aku percaya Engkau lebih ngerti, Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Dan aku percaya Engkau akan memenuhi kebutuhanku. Ya, cara mintanya udah jangan kayak orang-orang luar yang sepertinya belum mengenal Yesus. Tapi cara engkau meminta itu juga akan menentukan apakah kita ini benar-benar menjadi Betanianya Yesus atau enggak. Ya, saudara, siapa di sini yang mau bikin Yesus betah? Hah? Ayo, ya, jangan cuman di tempat ini juga, di rumahmu. Biar Yesus betah tinggal di rumah kita semua. Biar rumah kita, pekerjaan kita penuh dengan hadirat Tuhan. Amin. Jadikan pekerjaanmu, rumahmu menjadi home buat Tuhan. Ya, di dalam kamar, di dalam rumah, mainkan musik, setel lagu, nyembah. Gak minta apapun, just worship Him. Pasti Tuhan hadir dan disenangkan. Amin. Jangan sampai rumah Tuhan, rumah doa hanya sekedar slogan. Tapi itu adalah tempat Yesus betah untuk tinggal. Amin. Saudara, saya juga berharap supaya firman ini memotivasi dalam kehidupan kita untuk menghadapi tanggal 28-29 ya. Kita tahu bahwa Tuhan merindukan kita itu membuat sesuatu pemulihan Pondok Daud. Tujuannya adalah yuk kita belajar sama-sama seperti Daud itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan membuat suatu pondok pujian. Dan biarlah kita yang sudah dimulai bulan Maret sampai sekarang, kita mempersiapkan diri tanggal 28-29 supaya kita itu membuat tempat ini seperti Betani, membuat Tuhan betah selama 15 jam bersama dengan saudara dan saya. Kita benar-benar mempersiapkan diri untuk nyembah, benar-benar mengharapkan Dia hadir dan Dia ada. Dan saya percaya otomatis saudara, kalau kita menyenangkan hati daripada Tuhan, itu kemanapun juga, apapun yang kita butuhkan, itu yang diingat adalah kita, saudara. Ya, tadi waktu perjalanan dari rumah ke sini, Sofi cerita, ya, disetelkan omongan Kean, ya. Gini, Sofi ini pergi ke tempat kliennya, lagi ngobrol-ngobrol, terus kliennya ngomong ini ada mochi katanya gitu ya, yang buatan Cina tapi dibuat di Indonesia gitu. Nah, begitu dia ngomong mochi itu mamahnya sudah tahu, oh ini kesukaan anakku. Ya. Jadi waktu ditawari mau nggak nyoba, mau langsung ya. Jadi nggak pakai malu-malu, mau karena dia tahu ini kesukaan anakku. Ya. Jadi bawa pulang. Ya. Lalu Kean tuh makan, terus dia ngomong, Mama ini belinya di mana? Gitu.
enak sekali. Nah, saat anak itu mengatakan begitu, saya yakin seorang ibu ngomong, aduh aku bangga ya. Dia itu aku dapat memberikan sesuatu yang dia suka, dan dia itu responnya luar biasa, enak sekali. Saudara, kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan Tuhan kita mengatakan, aduh Tuhan terima kasih banget gitu. Saya yakin Tuhannya senang sekali loh. Ya, walaupun misalnya kita tidak minta sesuatu, tiba-tiba Tuhan tuh sediakan gitu ya. Itu Tuhannya senang sekali kalau kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, itulah di dalam penyembahan dan pujian yang kita akan adakan nanti 28, 29. Yuk kita siapkan hati benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita itu benar-benar datang ke sini bukan karena enak loh kalau doa 15 jam di sini, terus apa ngomongnya? Makanannya banyak. Saudara tahu nggak? Kemarin tadi malam saya baru pelayanan di AOC ya. Terus dia ngomong gini, tante saya mau, Ibu Nani saya itu nanti ikut tanggal 1 dia bilang. Tapi sesudah itu saya akan berangkat pelayanan keluar pulau. Jadi saya akan berangkat dari Sion, naik kereta api ke Jakarta, terus jam 8 pagi berangkat. Puji Tuhan saya bilang gitu. Terus saya bilang, nih kalau mau beli tiket, saya bilang jangan ngepas, jangan jam 9. Nantinya buru-buru, karena biasakan kamu tahu Batra itu selalu melebihi dari waktu. Kalau di situ dikatakan jam 8 selesai, kemungkinan bisa jam 9, saya bilang. Terus oh ya, nggak apa-apa lah. Saudara jawabannya, nggak apa-apa lah. Kalau di Sion tuh seneng sekali karena banyak makanan nantinya. Saudara, ya jawabannya tuh begitu ya. Nggak apa-apa, wis nanti saya cari kereta yang jam 10, dia bilang itu jam 11, supaya saya bisa menikmati makanan yang disediakan di sini. Saudara, itu makanan yang disediakan itu pelengkap saja ya. Sedangkan sebenarnya kita datang ke sini tanggal 1 itu kita benar-benar pesta rohani yang luar biasa ya. Hamba-hamba Tuhan tidak satu yang khotbah. Saya berdoa, jangan saudara merasakan begini ya. Aku panggilannya mempelai misalnya ya. Nanti aja kalau Ibu Nani khotbah, saya hanya mau denger ya. Nanti kalau Ibu Iin yang khotbah, terus nanti ada dari raja-raja mau khotbah, penuai khotbah, pilar khotbah. Itu sih bukan buat saya, bukan buat saya. Jangan seperti itu. Kalau saudara begitu, rugi besar saudara. Kita ambil semua yang dikhotbahkan dari hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Karena panggilan saudara itu 7-7-nya ada dalam hidup saudara. Jadi harus diambil, harus dinikmati dan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, jadi saya berdoa supaya itu dulu sampai kita kenyang sekali secara rohani. Nah, sesudah itu saudara lapar, saudara bisa makan ya, sudah disediakan. Sampai suatu saat ada hamba Tuhan ngomong gini, Bu Nani, kenapa sih mesti disediain makan? Saya bilang, ya kenapa ya? Kok harus saya jadi nggak bisa jawab. Kalau waktu dulu, waktu di Holy, mereka nggak disediain makan loh. Kenapa kalau di Sion disediain makan? Saya kok gak bisa jawab saudara. Tapi setelah jawaban Betani ini, jadi ini jawabannya ya karena Betani jadi menyediakan segala kebutuhan. Amin. Ya kan? Kebutuhan kita apa? Ya jasmani rohani. Waktu hamba Tuhan tuh ngomong begitu, ya saya nggak tahu apakah dia negur saya ataukah maksudnya bagaimana. Saya nggak bisa jawab, cuma ketawa saja. Saya jadi mikir, iya ya kenapa tak kasih makan ya gitu. Jadi saya sampai mikir gitu, iya ya kalau dipikir-pikir biayanya lebih dari 100 juta loh kasih makan semuanya itu. Tanya itu Gega, lebih dari 100 juta buat kasih makan. Sampai saya bilang iya ya,
Kalau orang pesta kawinan paling 1.000, undangannya 2.000. Ini kalau sampai 4.000, 5.000, ya duit dari mana itu? Besar sekali. Tapi ya saya kok nggak mikir ke situ ya. Betul saudara, saya nggak mikir ke situ. Makanya waktu ditanya, kenapa sih dikasih makan? Iya ya, kenapa ya saya kasih makan? Sampai saya nggak bisa jawab gitu. Tapi hari ini ada jawabannya, karena di sini adalah Betani. Amin. Kita menyediakan apa yang dibutuhkan. Saya percaya, walaupun yang di sini tidak orang-orang yang tidak menikah loh. Tadi lajang semua kan ya, semua diberkati oleh Tuhan. Tapi satu perkara, suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan memperlengkapi kebutuhan yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya. Kami mengucap syukur pagi ini ya Tuhan, karena kami tahu pagi hari ini Engkau menyediakan yang sangat luar biasa. Sore nanti juga Tuhan kami akan adakan ibadah raya Bapak. Kami minta anugerah-Mu terus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau disukakan Tuhan, seperti Engkau rest kalau Engkau ada di tempat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sore ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mengatur dari awal sampai akhir. Engkau yang akan memberkati keluarga daripada Pak Petrus Hadi yang akan melakukan perjalanan menuju ke Sion. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah sebentar sore Engkaulah yang akan mengatur dan Engkau yang berdolat di dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan, orang-orang Lewi-Mu semuanya, baik yang bertugas di mimbar maupun semua multimedia, semua para asyir, semua para penari, semua melakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami cukup percaya ini tempat-tempat-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, buat kami mengalami kebetahan seperti Engkau juga betah di tempat ini. Terima kasih untuk semua Tuhan Yesus. Dan saat ini kami tetap berdoa tanggal 28, 29 Tuhan. Engkau siapkan hati kami untuk kami benar-benar Tuhan melayani Engkau dengan segenap hati, menyembah Engkau dengan segenap hati, menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati Tuhan. Kami mau menyerahkan akan pemulihan Pondok Daud ini, supaya yang sebentar lagi hampir bulan November, Tuhan kami minta Engkau yang akan mengatur. Karena tahun ini Tuhan berhentinya sampai akhir November Tuhan. Engkau tahu akan segala sesuatu. Oktober dan November Tuhan tinggal 2 bulan lagi. Kalau saat ini kami lakukan bulan September, kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah Engkau membuat kami sudah tertutup semua lubang-lubang yang ada dalam hidup kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir di tempat ini. Kami mengalami akan apa yang dinamakan surga menyentuh bumi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Kami tidak lupa terus berdoa untuk 1 Oktober Tuhan. Engkau tahu yang datang dari luar kota, luar Jawa, bahkan dari luar negeri, semua pada datang. Mohon anugerah-Mu, biarlah pesta rohani ini membuat mereka dipuaskan, pulang dari tempat ini, mengambil segala jarahan, mengambil semua yang disediakan dan dibagikan, dan menjadi berkat di mana Engkau tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami dari properti yang kerja keras hari-hari ini Tuhan, untuk menyediakan goodie bag. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka juga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Bapak,
saat ini juga kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tetap kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami yang baru dan yang lama Tuhan. Buat mereka bisa unity, mereka bisa bekerja sama sampai terakhir Tuhan. Sehingga tongkat estafet ini benar-benar dipegang dan diteruskan sampai Indonesia menjadi Indonesia maju. Indonesia menjadi Indonesia damai. Indonesia menjadi Indonesia yang ternama. Bagimu tidak ada barang mustahil untuk melakukan hal itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk Pelkada Tuhan. Engkau tahu bahwa saat-saat ini sedang ramai sekali Tuhan untuk penentuan Pelkada ini di 38 provinsi. Kami berdoa saat ini, tolonglah Tuhan, selamatkan Indonesia. Engkaulah yang akan menggiring semuanya ini. Sampai yang terpilih adalah orang yang benar takut akan Engkau. Orang yang benar mengasihi Indonesia. Orang yang benar mau berkorban buat rakyat kecil Tuhan. Kami sangat berdoa, Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Engkau berdaulat atas Indonesia Tuhan. Dan lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi untuk segala musibah yang bakal terjadi, kami minta Engkau sanggup untuk membuat minimal dalam segala perkara. Lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi dan di bawah laut, kami tahu semua ada di dalam kekuasaan-Mu. Engkaulah yang akan mengatur yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini, berikan kepada kami daya tahan tubuh ya Tuhan, supaya apapun yang saat ini ada, virus apapun yang bakal terjadi, kami minta kekuatan yang daripada-Mu akan membuat Tuhan bahwa segala sakit penyakit tidak akan dapat menyentuh akan tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Seluruh persoalan dalam hidup kami hari ini Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Aturlah Tuhan hidup kami sampai semua yang terbaik itulah yang Kau tentukan untuk kami nikmati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Kami butuh Tuhan perlindungan yang daripada-Mu. Kami butuh menjadi orang-orang yang dibedakan. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari kami minta kepada-Mu, jadikan kami orang-orang yang dibedakan. Jadikan kami orang-orang yang ada di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami olesi dengan minyak ini Tuhan. Telinga kami juga Bapak, dan hati kami dan bibir mulut kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ada dalam kontrol daripada-Mu. Semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami, tutup semua Tuhan, lubang-lubang, kelemahan-kelemahan, untuk kami benar menjadi alat-Mu yang setia. Berkati tangan kami Tuhan, dan berkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil, karena jalan kami ada dalam jalan-Mu, dan apa yang kami kerjakan hari ini biarlah mendatangkan buah yang luar biasa, mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan, dan kami akan menjalani jalan bersama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berjalan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.